Pemimpin itu tidak perlu payung, tapi perlu payung untuk memayungi rakyatnya. Orang paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah fi hadithihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta. Sebagai manusia yang mengaku beragama Islam dan beriman kepada Allah, sudah seharusnya saya dan keluarga saya serta kita semua dan keluarga kita semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk bertakwa kepada Allah sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara melaksanakan, mengerjakan, mematuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah dengan demikian kita akan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang akan dibantu, ditolong oleh Allah ketika kita menghadapi apapun di dunia ini, untuk kebahagiaan kita di dunia juga di akhirat. Khutbah kali ini berjudul Kita Bisa Mulai. Kita sama-sama tahu dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial, bahkan di televisi juga muncul beritanya, kitab suci Al-Quran yang kita betul-betul hargai karena itu adalah kalam ilahi, kalam Allah, ternyata di sebuah negara Eropa oleh seorang anggota parlemennya, ibaratnya di Indonesia anggota dewannya, anggota DPR-nya, itu dibakar. Dan tentu kita punya perasaan yang kesel, marah, tapi kita tidak tahu harus apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu. Bayangkan kalau pembakaran Al-Quran itu terjadi di Sungai Liat ini, ketika kita tahu siapa orangnya, saya yakin saat itu akan ada kemarahan umat Islam yang luar biasa kepada yang bersangkutan. Bahkan bisa jadi akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan terhadap orang yang membakar Al-Quran tadi. Tapi karena kejadiannya di Swedia, umat Islam seluruh Indonesia hanya bisa berharap agar keadilan ditegakkan terhadap kondisi orang yang menghina Islam tersebut. Dia bukan hanya menghina Rasul, tapi menghina Allah, karena kitab suci Al-Quran adalah ucapan-ucapan, kalam-kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sampai kepada kita, yang kita baca insya Allah setiap hari, kita renungi, kita artikan, kita pahami, kita laksanakan, kita amalkan, kita ajarkan. Itulah yang terjadi di sebuah negara yang Islamnya minoritas, yang jumlah umat Islamnya sangat sedikit dibandingkan umat-umat agama lainnya. Di Indonesia alhamdulillah sekarang masih aman-aman saja. Mudah-mudahan dengan kemauan kita, kemampuan kita sebagai umat Islam yang jumlahnya paling besar sedunia dalam satu negara yang berjumlah lebih dari 250 juta di Indonesia ini, membuat kita semakin bersatu, membuat kita paham bahwa kita harus bersama-sama menegakkan aturan Allah di Indonesia ini, termasuk di Bangka, di Kecamatan Sungai Liat.
bahkan di air kantung ini. Apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi itu? Saat ini kita paling sedikit bisa mengambil hikmah bahwa kejadian itu membuat kita mesti bersama-sama, umat Islam mesti bersama-sama, bersatu padu, menghilangkan segala perbedaan yang akan menimbulkan perpecahan. Kalaupun perbedaan itu muncul, perbedaan itu untuk menjadikan kita bersatu, bagaikan sebuah keluarga, seorang laki-laki dengan seorang wanita yang jenis kelaminnya berbeda, tapi bisa bersatu dalam sebuah keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Sangat sederhana. Orang normal paham dengan ayat ini. Kita umat Islam diperintahkan oleh Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, untuk berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada Islam, agar kita betul-betul bisa menjadi umat yang terbaik, yang dihargai, yang disegani oleh agama apapun di muka bumi ini. Walaupun jumlah kita sedikit berada di tempat itu, walaupun kita minoritas di negara tersebut, tapi kalau umat Islam sudah berpadu, bersatu, bersama, memegang agama Allah sebagai panduannya, yakinlah kita akan menjadi yang terkuat, yang disegani, karena ketaatan kita kepada Allah. Di ayat yang sama, di Ali Imran ayat 103 tadi, Allah nyatakan, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Allah sudah ingatkan ini sejak 1400 tahun lewat, bahwa umat Islam jangan berpecah belah. Ini peringatan yang dahsyat yang mesti kita hargai, karena ini perintah dari Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah perintahkan kita jangan berpecah belah. Dalam arti lain, kita mesti bersama-sama, bersatu padu, bekerja sama agar kita disegani. Kalau selama ini ada perbedaan, beda pemikiran, beda pendapat, hendaklah itu dimusyawarahkan, dicari jalan keluarnya, dicari solusinya. Apa yang bisa kita kerjakan ketika kita berbeda tadi? Seorang laki-laki dengan seorang wanita ketika menikah, terjadi kerjasama yang baik, akan muncul generasi-generasi penerus, orang-orang yang menjadi anak-anak yang akan menjadi kebanggaan Allah di dunia juga di akhirat. Begitulah hendaknya kita. Kita sama-sama tahu, kita bicara di Sungai Liat saja, banyak organisasi Islam, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Banyak pola pikir, pengajian-pengajian yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Tapi kalau kita saling menguatkan, terutama para pemimpinnya, para ustadz-ustadznya bekerja sama, saling silaturahim, saling mendiskusikan kebaikan, apa yang bisa kita lakukan, tanpa saling menyalahkan, tanpa menganggap remeh yang lain, tanpa merasa dirinya yang paling hebat, maka yakinlah di Sungai Liat ini akan terjadi persatuan umat Islam yang luar biasa, yang akan dicontoh oleh daerah-daerah lainnya. Jamaah sholat Jumat yang saya harap dibanggakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja, dan anak-anak, serta sahabat-sahabat tercinta, kita bisa mulai. Kapan? Sekarang, secepat mungkin. Semakin cepat kita mulai bersama, bersatu padu, walaupun terjadi perbedaan di sana sini, yakinlah kita bisa bersama-sama membangun Sungai Liat ini, menjadikan Kabupaten Bangka ini, bahkan Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan, siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin di masa yang akan datang, di tingkat RT, di tingkat lingkungan, kepala lingkungan, ketua RT.
Siapapun yang akan dipilih nanti, entah bupatinya, gubernur, presiden, bahkan anggota DPRD, anggota dewannya tingkat provinsi, tingkat nasional maupun anggota DPRD Kabupaten Bangka, kita punya kesempatan untuk bersatu padu. Kita hanya memilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takutnya nomor satu kepada Allah, bukan takutnya nomor sekian kepada Allah, tapi dia paling takut kepada Allah. Orang-orang seperti ini yang bisa diamanahkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi wakil-wakil kita. Kalau yang terjadi adalah seperti yang dulu-dulu, ketika uang sogok, uang suap yang diberikan kepada rakyat untuk minta dipilih, hancur kita. Dan itu telah pasti menyalahi aturan Allah. Allah melarang suap menyuap, Allah melarang sogok menyogok, tapi masih dilakukan. Kalau itu masih terjadi, kita akan seperti inilah. Yang datang ke masjid cuma sedikit, yang mau taat kepada Allah cuma sedikit, yang jujur cuma sedikit, yang pedagang menimbang dengan takaran yang tepat hanya sedikit, dokter yang mengutamakan kepentingan pasiennya cuma sedikit, anggota dewan yang mengutamakan kepentingan rakyat cuma sedikit, pemimpin yang taat kepada Allah, yang membuat rakyatnya semakin bertakwa kepada Allah hanya sedikit jumlahnya. Karena apa? Karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Mengapa? Karena kita belum bersatu. Kita masih berpecah belah. Kita masih beranggapan bahwa karena ini seperade, apapun kondisinya, orang inilah yang harus jadi pemimpin. Padahal kita sebagai seperade, sebagai sahabat, sebagai keluarga, tahu persis bagaimana kelakuan orang ini. Sementara ada orang dari luar yang membawa kebaikan, kita tahu orang ini layak untuk jadi pemimpin, jadi kepala lingkungan, ketua RT atau siapapun, tapi tidak dipilih karena dianggap dia bukan asli daerah tersebut. Patokannya bukan asli atau tidak asli daerah mana, tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Allah telah contohkan, Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana ketika pemimpin yang terbaik muncul saat itu, saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka beliaulah beliau yang layak memimpin sholat ketika beliau hadir. Begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin setelah beliau. Mereka selain kepala pemerintahan juga sebagai kepala memimpin umat, memimpin Islam, memimpin sholat. Seperti itu hendaknya. Jadi terlalu singkat waktu yang disediakan untuk khutbah kali ini. Kalau kita bicara bahwa kita mesti bersatu, kita mesti menghindari perpecahan umat. Kalau selama ini masih hanya slogan ataupun ucapan di bibir saja, maka kita bisa mulai sekarang, hari ini, kita betul-betul jangan berpecah belah. Kita betul-betul bersatu. Orang normal paham bahwa Allah perintahkan kita untuk selalu berpegang kepada agama Allah. Orang normal paham bahwa kita diperintahkan untuk bersatu. Orang normal paham bahwa kita dilarang berpecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik sahabat-sahabat kita, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zahri 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Allahu Akbar. Merdeka.